Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu menimbang sebelum berbuat dan membalas. Ya. Kalau misalkan seseorang itu menyampaikan berita, ya, kemudian berita yang disampaikan itu memang benar, ya, setelah di cross check, maka ditimbang dulu manfaatnya, ya, dan madorotnya, ya. Kalau dia itu menanggapi atau membuat reaksi terhadap berita tadi, ya. Sebagaimana Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau mengatakan, kalau ternyata yang diberitakannya itu adalah benar, maka timbang-timbanglah manfaat dan madorot dari menanggapi atau membuat reaksi terhadap berita tersebut, ya. Ini di dalam kitab beliau Al-Kabair, ya, yaitu tentang dosa-dosa besar, ya. Kalau berita yang diinformasikan tadi benar, maka timbang-timbang dulu manfaatnya, ya. Timbang manfaat dan madorotnya. Kalau dia menanggapi berita itu, mau dilayani, mau diklarifikasi, atau mau langsung direaksi, itu ditimbang manfaat dan madorotnya. Karena bisa jadi perbuatan orang yang membalas atau bereaksi spontan dalam menerima berita itu akan melahirkan kedzaliman atau perbuatan aniaya, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang perbuatan zalim tersebut, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan dolim atas diriku, dan aku jadikan haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling mendolimi. Hadis riwayat Tirmidzi, ya. Jadi kalau dia nanti menerima berita ternyata benar, dia mungkin dikatakan begini begitu dan lain sebagainya, kemudian dia langsung tergesa-gesa spontan untuk memberikan reaksi, membalas dan sebagainya, kecenderungannya biasanya orang membalas itu dia berbuat dolim, ya, melampaui batas. Maka itu harus diperhitungkan, ya, diperhitungkan. Jangan sampai kita mendolimi. Artinya kalau memang kita mau membalas, harus membalas dengan setimpal, tidak boleh lebih, ya, tidak boleh lebih. Kalau lebih berarti dia ini telah berbuat zalim, ya, seperti itu. Dan kedzaliman ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim atas diriku, dan aku jadikan haram di antara kalian, maka jangan kalian saling mendolimi. Mendolimi hartanya dengan mengambil hartanya dengan cara yang batil. Mendolimi mungkin hartanya berupa tanah dengan dia merubah batas tanah, mengambil mungkin sejengkal, 2 jengkal, semeter dan seterusnya. Atau dia mengambil dengan cara yang tidak dibenarkan, ya, seperti itu. Itu termasuk perbuatan zalim, ya. Atau bisa jadi suudzon tadi itu akan bisa melahirkan penyesalan, ya. Karena perbuatan yang dihasilkan oleh emosi sesaat tadi itu, ya, itu dipastikan akan menjadikan apa? Penyesalan bagi pelakunya. Maka dikatakan oleh Allah, antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya, keadaan yang sesungguhnya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu, ya. Kamu akan menyesal atas perbuatanmu itu, ya, kalau kamu menimpakan satu musibah kepada satu kaum, ya. Orang tidak salah misalkan, kemudian dikatakan salah dia nih, kemudian dia langsung tadi itu, ya, dia nanti akan menyesal, ya, dia akan menyesali, ya, seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya adalah yaitu kita tidak suka, ya, berbicara atau mendengarkan berita-berita dari orang-orang yang fasik tadi, ya. Ingat, orang fasik ini adalah orang Islam tetapi dia ini banyak sering melakukan perbuatan maksiat, dosa besar. Mungkin minum khamr, mungkin berjudi, mungkin mencuri, mungkin dosa-dosa besar, ya. Maka
Maka berita-berita yang datang darinya tidak boleh langsung dipercaya, harus di cross check. Ya. Nabi SAW ya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya mengatakan perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jahat itu adalah seperti penjual minyak wangi dengan pandai besi. Adapun penjual minyak wangi tidak melewatkan kamu, baik engkau akan membelinya atau engkau tidak membelinya. Engkau pasti akan mendapatkan baunya yang wangi. Sementara pandai besi dia akan membakar bajumu atau engkau akan mendapatkan baunya yang tidak enak. Muttafaqun alaih ya. Dengan orang yang suka mengadu domba, orang yang suka membicarakan keburukan orang lain, hati-hati ya. Kalau orang membicarakan keburukan orang lain kepada kita, ya hati-hati. Bisa jadi nanti keburukan kita akan dibicarakan kepada orang lain. Ya, itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri, ya, seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan, siapa yang menyampaikan satu omongan kepadamu, maka ketahuilah dia pun akan menyampaikan omonganmu kepada orang lain. Ini seperti pepatah, orang yang bercerita kepadamu, dia akan menceritakan kamu kepada orang lain. Maka berhati-hatilah. Ya, itu kata nasihat Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu contoh ya. Salah satu contoh betapa istijal, tergesa-gesa, terburu-buru menilai sesuatu atau menyimpulkan sesuatu. Kemudian dia spontan melakukan reaksi dari suatu informasi atau berita tadi itu bisa menimbulkan keburukan, suudzon, berprasangka buruk, kemudian bisa menimpakan musibah kepada orang lain yang membuat dia ini nanti akan menyesal dan seterusnya.